Baik, ini kita akan menjawab terkait dengan pertanyaan. Kalau ada ikot ditolak seperti apa? Jadi ini judulnya nanti mungkin ikot ditolak ya. Atau sebenarnya nggak ikot ditolak saja, tapi bisa jadi kasusnya adalah perkara apapun yang kemudian ternyata dia beneran enggak jadi daftar gitu. Beneran ya daftar. Jadi di e-keuangan kan ada perkara buku bantu belum daftar. Nah ini kita akan mensimulasikan. Jadi simulasinya begini, ada perkara, ada orang yang transfer sejumlah uang untuk membayar panjar, tapi kasusnya kemudian ditolak setelah lebih dari sehari gitu. Ya, contohnya ikot dia sudah terlanjur masuk ke rekening, kemudian ditolak oleh kita, kemudian keesokan harinya pihak atau kuasanya datang untuk mengambil uang. Bagaimana cara membukukannya? Nah, kita coba cara membukukannya adalah seperti ini. Di buku bantu perkara belum daftar. Ketika uang tersebut masuk tetapi belum terjadi pendaftaran perkara, maka yang terjadi adalah, coba kita lihat di buku bantu bank kita. Nah, ini buku bantu bank kita itu kan idealnya harusnya selalu sama atau selalu imbang dengan rekening ya. Nah, kita akan coba di tanggal 16 lah. Nah, di tanggal 16, ketika di tanggal 16 itu ada 17 pendaftaran perkara. Andaikan saja nih misalnya. Padahal yang masuk ke rekening kita itu ada 18 item. Ada 18 panjar yang masuk, tetapi yang jadi perkara itu cuman 17. Artinya buku bantu bank kita dengan rekening nggak sama dong ya kan? Nggak sama. Nah, terus untuk menambahkan satu item lagi itu di mana? Nah, kita catat di buku bantu belum daftar nih. Buku bantu belum daftar tanggal 16, ini contohnya misalnya, tanggal 16 ada uang masuk ke rekening secara non tunai pastinya karena langsung masuk ke rekening. Misalnya nilainya 750.000. Ya. Nah, kita tambahkan sih nomor referensinya berapa tuh? Nomor ref atau nomor transaksi, tergantung rekeningnya ya. Anggaplah nomor referensi ya, nomor referensi gitu. Nomor referensi 6679F G3 misalnya ya. Misalnya ini. Nah, kemudian kita save. Ini nomor referensi itu ada di rekening biasanya. Nah, kita simpan tanggal 16, artinya tanggal 16 ada transaksi 750 dengan nomor referensi. Nah, efek di buku bantu bank, dia akan menambahkan nih. Nah, ini di tanggal 16, artinya sekarang sudah sama nih dengan rekening. Ada 18 penerimaan, di mana 17-nya berubah menjadi nomor perkara, tapi ada satu nomor referensi sekian yang tidak ada nomor perkaranya. Nah, penerimaan kita di hari tanggal 16 itu sudah sama dengan rekening, tanggal 14 juta. Tapi sebelum 750 ini tadi dimasukkan, maka rekening kita tidak sama. Penerimaan rekening 14 juta, tetapi di buku bantu bank hanya 13.600.000. Nah, sekarang sudah menjadi sama. Ini dari sisi penerimaannya. Ternyata, ini adalah ikot yang belum kita daftarkan, tetapi kita tolak karena salah jenis misalnya ya, atau karena faktor apapun lah. Nah, ketika kita tolak, otomatis ini kan nggak bakalan jadi perkara sampai kapanpun. Kita hanya tinggal menunggu yang bersangkutan datang. Contohnya misalnya yang bersangkutan datangnya per hari ini. Misalnya per hari ini itu tanggal 19. Atau jangan per hari inilah, tanggal 18. Atau per kapan pun nggak apa-apa. Yang kita lakukan adalah seperti ini. Kita tambahkan transaksi di buku bantu register. Sekarang ini bahasanya adalah pengeluaran. Nah, sekarang pertanyaannya, ketika kita menyerahkan ke pihak itu dalam bentuk cash atau transfer. Kalau kita transfer langsung dari rekening RPL, maka pilihnya non tunai. Tapi kalau pilih cash atau langsung dikasih, maka pilih tunai. Nominalnya berapa? 750. 750. Keterangannya adalah, jangan lupa, saya batal dulu. Ini saya copy aja nomor referensinya. Saya kembali ke tambah. Nah, nomor referensi ini ditolak misalnya ya, atau tidak jadi daftar. Kita simpan.
ingat ini secara cash atau secara tunai kita simpan. Kalau kita runut dari tanggal sampai dengan tanggal sekarang, nah jadi ini masuknya tanggal 16, kita keluarkan tanggal 19 secara cash, tetapi dia ditolak. Apa yang terjadi di rekening kita? Di rekening kita tidak akan ada efek apa-apa di tanggal 19. Tidak ada masalah nih di sini. Ya, ini hanya penerimaan belum daftar. Oh, tanggal 16-nya. Tanggal 19 tidak ada transaksi. Nah, dia akan ngefek di buku bantu tunai kita. Karena kita tadi menyerahkannya secara cash. Kita lihat tanggal 19. Nah, bayar pengeluaran perkara belum daftar ditolak secara tunai. Nah, terlambatnya nggak ada, 750. Jadi begitu saja. Ketika kita menyerahkan ke pihak, yang terkurangi adalah nilai cash-nya kita. Atau kalau di sini bisa kita lihat di buku bantu tunai kita. Itu skenario-nya. Nah, tapi ada skenario lain. Skenario lain adalah itu kalau ditolak. Jadi cukup itu aja selesai? Ya, selesai. Tinggal kita serahkan, kita bikin bukti transaksi bahwa 750 ini sudah diserahkan ke yang bersangkutan, kwitansi, tanda tangan, kita keep itu sebagai bukti bahwa transaksi yang ini atau transaksi yang di buku bantu, yang di buku bantu ini tadi itu benar-benar ada bukti transaksinya itu aja. Lalu bagaimana kalau itu satu case ya, udah selesai. Nah, bagaimana kalau yang terjadi adalah perkaranya benar-benar didaftarkan tuh tanggal 19. Oke, kita simulasikan. Bagaimana jika yang terjadi adalah tanggal 19 hari ini itu didaftarkan. Sekarang kita contoh aja di gugatan ini. Terus kita tambah bentar, kita tambah perkara lah. Nah, ya kira-kira gini, kalau kita tambah perkara otomatis kan di tanggal 19 itu kan ada tanggal 19, kita fokus ke tanggal 19. Di tanggal 19 itu otomatis kan ada pengeluaran. Yuk kita coba simulasikan. Itu udah tinggal tambah. Nah, misalnya kita pilih apalah ya. Nomornya ini, nomor referensi banknya kita tulis tadi. Nomor referensi banknya adalah ini. Nomor referensi bank. Terus nilainya 750.000. Kan? Kita simpan. Artinya tanggal 19 itu ada pendaftaran perkara nih. Padahal sejatinya di tanggal itu tidak ada proses apapun di bank. Kenapa? Karena uangnya sudah masuk 3 hari yang lalu. Tapi kok di buku bantu bank kita ada inputan 750? Nah, padahal kan hari itu tidak ada pemasukan apa-apa di bank. Lalu bagaimana untuk mengimbangkan ini supaya judulnya tetap sama nih di rekening kita, nilainya tidak ada kenaikan? Maka di buku bantu ininya ketika mengeluarkan, ini bedanya kalau yang depan tadi itu ditolak, nah yang sekarang jadi didaftar nih. Ketika jadi didaftar, maka ini saya hapus ya karena tidak bisa diedit. Saya tambahkan, berarti kalau didaftar caranya pengeluaran sama, pengeluaran belum daftar, tapi dilaksanakan secara non tunai karena itu bergeser saja, uangnya tidak kita keluarkan secara cash tapi hanya bergeser. Jadi pilihnya non tunai, kemudian nominalnya adalah 750.000, kemudian nomor referensinya tadi, nomor referensi didaftar dengan nomor perkara, bisa aja seperti ini. Tadi kita daftar dengan nomor perkara ini ya. Keterangannya boleh. Ini kalau jadi daftar beneran. Mana tadi? Nah, nomor perkara sekian. Kita simpan. Oke, tadi perbedaannya kalau ditolak sama diterima tadi. Kalau diterima jadinya seperti ini. Secara bank itu nanti otomatis akan memengaruhi buku bantu bank kita. Nah, di buku bantu bank kita akan dijelaskan bahwa terima panjar 750 di tanggal 19 itu memang benar karena ada pendaftaran perkara, tetapi ingat bahwa karena uangnya itu sudah dimasukkan 3 hari yang lalu, maka kemudian kita imbangkan atau kita balancing dengan pengeluaran senilai 750. Walhasil
rekening kita tidak ada penambahan, di buku bantu bank kita memang ada transaksi, tetapi transaksi ini saling meniadakan satu sama lain sehingga sama aja kesimpulannya sama-sama nol. Nah, jadi itu jawabannya, baik orangnya jadi daftar maupun tidak jadi daftar. Tidak jadi daftar itu faktornya macam-macam karena ditolak atau apapun. Nah, maka itu tadi caranya. Demikian, terima kasih.